Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mata kuliah kesehatan mental yang berjudulkan Prevensi dalam Kesehatan Mental. Kami dari kelompok 9 terdiri dari Andira, Damayanti, dan Pumi Rizky. Yang pertama yaitu ada promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental yaitu usaha-usaha peningkatan kesehatan mental bersifat kualitatif, kontinum dan dapat ditingkatkan sampai batas optimal. Promosi kesehatan mental bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, dan komunitas. Menurut Mental Health Foundation di Amerika, tahun 1999, dalam Dwi Vedi dan Harper 2004, anak yang sehat secara mental mempunyai kemampuan untuk 1. Berkembang secara psikologis, emosional, kreatif, intelektual, dan spiritual. 2. Mengambil inisiatif, mengembangkan, dan mempertahankan kelangsungan relasi personal yang memuaskan. 3. Memanfaatkan kesendirian atau solitude dan menikmatinya. 4. Menjadi sadar akan orang lain dan berempati dengan mereka. 5. Bermain dan belajar. 6. Mengembangkan rasa benar dan salah. 7. Menghadapi problem dan kemalangan, serta belajar dari peristiwa-peristiwa ini dalam cara-cara yang selaras dengan tingkat usia mereka. Promosi kesehatan berkepentingan dengan memperdayaan pada aras individu maupun komunitas. Pada aras individual, yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah misalnya parenting, harga diri atau self-esteem, resiliensi, dan kompetensi psikososial. Sedangkan pada aras komunitas, pemberdayaan dibangun melalui inklusi sosial, program anti-perundungan atau anti-bullying, kepekaan dan solidaritas sosial, dukungan sosial, keadaan, dan kesetaraan. Semua ini dimaksud untuk mereduksi hambatan-hambatan struktural terhadap kesehatan seperti mengeliminasi diskriminasi dan ketimbangan dalam akses bagi perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dan kerentanan terhadap problem kesehatan, absenteisme karena kondisi kesehatan, problem-problem belajar, dan keperilakuan, perilaku berisiko dan penelantaraan, serta kekerasan atau abus. Wipedi dan Harper 2004. Di dalam model transaksional organisasi dan interaksinya dengan lingkungan, apa yang dialami oleh anak pada suatu waktu dalam kehidupannya bukanlah fungsi dari keadaan internal anak sendiri dan bukan pula sekedar kondisi lingkungan, melainkan dampak dari interaksi yang kompleks antara anak dan lingkungan, baik pada diri individu sendiri dan lingkungan terhadap faktor-faktor resiko dan sekaligus faktor-faktor protektif atau resiliensi. Selanjutnya, faktor-faktor ini bisa menimbun efek kumulatif baik pada diri individu, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, inisiatif-inisiatif promosi perlu mencakup perhatian pada individu sendiri
sehingga dia bisa memiliki kesanggupan untuk menghadapi kesulitannya. Dan pada pihak lain, keterlibatan lingkungan, termasuk struktur-struktur yang pelaksanaan layanan, yang memfasilitasi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengadaan dan pelayanan layanan. Literatur telah menunjukkan adanya garis penghubungan yang jelas antara ketidaksetaraan, ketidakadilan, disintegrasi relasi sosial, dan merosotnya model sosial dan kesejahteraan lahir dan batin dengan problem-problem kesehatan. Maka, apabila kesehatan mental ditempatkan sebagai hal yang kunci dalam keseluruhan kesehatan komunitas atau sekolah, seperti sekolah, lingkungan, tempat tinggal sekitar, dan lingkup yang lebih luas, maka program-program termasuk membangun model sosial harus mendapatkan prioritas. Pemberdayaan dimaksudkan terutama untuk memperbesar kemungkinan bagaimana orang dapat memiliki kendali atas individunya sendiri. Dalam inisiatif-inisiatif pemberdayaan, promosi kesehatan dan prevensi gangguan kesehatan bersifat multifaktorial, dan apabila resiliensi atau faktor-faktor protektif membesar, maka ketahanan individu akan semakin besar dalam mengatur hidupnya. Sebaliknya, apabila faktor-faktor resiko menjadi semakin membesar, resiko gangguan dan penyakit menjadi meningkat secara signifikan. Dengan demikian, rasio antara dua hal ini dianggap sebagai pengukuran atau kemungkinan dampak apa yang terjadi pada mereka yang rentan atau terpapar pada faktor-faktor resiko dibandingkan dengan mereka yang tidak rentan. Dalam realitas, sering tidak mudah menentukan secara lebih spesifik faktor-faktor risiko apa yang memberikan kontribusi real, dan ini benar untuk berbagai gangguan bergantung pada tahap perkembangan anak juga. Baik, selanjutnya kesehatan mental pada anak dan remaja tentu saja sangat penting. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tahapan perkembangannya sebagai salah satu upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dari proses perkembangannya. Yang pertama, proses biologis. Proses biologis pada anak ini melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak. Contohnya adalah gen yang diwarisi dari orang tua, yaitu perkembangan otak, tinggi badan, kenaikan berat badan, kemajuan dalam keterampilan motorik, serta perubahan hormonal. Anak perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Mereka tentu saja perlu memiliki ruang dan waktu untuk bermain dengan aman. Dengan melakukan aktivitas bermain dan aktivitas belajar, anak melatih dirinya untuk mengembangkan kemampuan koordinasi tubuhnya. Anak yang sehat mental tentu saja dapat melakukan aktivitas yang produktif seperti bermain dan belajar sesuai dengan kapasitas intelektual dan usianya. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif ini melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang. Proses ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai memunculkan kemauan untuk mempelajari hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kreativitas dan kemampuan bahasanya pun juga akan berkembang. Proses ini lalu berkembang sampai pada kemampuan anak untuk mampu membedakan hal-hal yang dianggap benar dan salah, menghafal, memecahkan masalah sederhana, memilih dan mengambil
keputusan serta mengendalikan dirinya. Yang ketiga ada proses sosial emosional. Proses sosial emosional ini melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sosial. Proses sosial emosional ini yang berkembang dengan baik akan membuat anak mampu menyadari, membedakan, mengelola, serta mengekspresikan emosinya secara tepat. Seiring perkembangannya, anak perlu untuk menjadi sabar akan adanya orang lain dan anak akan berusaha untuk menumbuhkan rasa empatinya terhadap orang lain. Di lingkungan, anak memiliki kemampuan untuk masuk dan menjalin hubungan serta mempertahankan hubungan tersebut. Anak yang sehat mental akan memiliki kedekatan dalam hubungan dan mampu merasa aman berada di lingkungannya. Untuk mengetahui kesehatan mental anak, penting untuk melihat faktor dalam diri anak, keluarga, dan lingkungannya. Faktor dalam diri anak seperti genetik, temperamen, dan kesehatan fisik yang perlu diamati. Faktor dari keluarga meliputi pola asuh orang tua serta kelekatan anak terhadap orang tua. Teori kelekatan atau attachment dari John Bowlby pada tahun 1969 memperlihatkan bahwa anak-anak perlu membangun ikatan yang aman dengan pengasuh utama mereka di masa kecil. Ikatan yang aman ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman. Dengan adanya hal tersebut, mereka dapat belajar dan melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitar dengan menemukan percaya diri dan tanpa ketakutan yang berlebihan. Pola asuh orang tua tentu saja sangat berpengaruh terhadap rasa aman anak. Adanya peraturan yang berlebihan, tuntutan yang tidak realistis, kebebasan tanpa batas aturan, dan pola komunikasi yang tidak disadari oleh alasan-alasan mengapa pesan tersebut harus dilaksanakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental anak. Berbeda dengan masa anak, masa remaja adalah periode permulaan untuk adanya berbagai perilaku dan kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan juga dapat menyebabkan gangguan pada masa dewasa. Faktor lain adalah pengaruh teman sebaya yang dapat membuat anak perlu mengembangkan kemampuan terkait penyesuaian diri dan regulasi diri. Ketika remaja merasa diterima di lingkungan pertemanannya dan tidak membandingkan diri secara berlebihan. Hal ini mampu membuat mereka akan merasa aman di lingkungannya. Mental illness seperti gangguan kepribadian serta emosi banyak dimulai pada masa remaja ini. Perilaku-perilaku tidak sehat seperti merokok, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang sering dimulai pada masa remaja dan berhubungan erat dengan peningkatan masalah hingga kematian yang merupakan tantangan utama dalam kesehatan. Preventif primer. Preventif primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental sebagai proteksi terhadap kesehatan mental masyarakat. Preventif primer ini untuk mengurangi insidensi atau jumlah kemunculan kasus-kasus baru untuk suatu fenomena gangguan tertentu dalam masyarakat dengan periode waktu tertentu. Sasarannya yaitu anggota masyarakat yang saat ini sama sekali belum mengalami gangguan psikologis, namun mempunyai risiko yang tinggi atau rentan mengalami gangguan. Contohnya yaitu memberikan psikoedukasi terkait parenting pada ibu hamil untuk mencegah pola asuh berisiko yaitu pola asuh otoritas dan permisif, serta mengenalkan pola asuh
positif yang bertujuan agar ketika anak lahir maka orang tua dapat memberikan pola asuh positif sehingga anak dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan penerimaan di lingkungan sosialnya, sehingga anak akan membentuk persepsi diri yang positif dalam dirinya. Terdapat 3 jenis prevensi primer, yaitu ada prevensi universal, prevensi selektif, dan prevensi indikasi. Preventif universal yaitu sebagai program yang diimplementasikan pada keseluruhan populasi tanpa memandang status risiko mereka. Pada preventif selektif, secara tipikal difokuskan pada anak dan remaja yang mulai memperlihatkan peningkatan risiko untuk mengalami problem kesehatan mental sebagai akibat dari terpaparnya mereka pada faktor-faktor risiko yang diketahui. Dan pada preventif indikasi, yaitu menargetkan anak dan remaja yang memperlihatkan awal problem atau gangguan kesehatan mental. Contohnya pada preventif universal yaitu prenatal care untuk semua ibu baru yang ditargetkan pada publik umum atau keseluruhan kelompok populasi. Pada preventif selektif contohnya itu ketika kunjungan rumah daycare untuk bayi yang mempunyai berat badan di bawah normal saat lahir. Ditargetkan untuk individu atau kelompok yang mempunyai resiko lebih tinggi dari kelompok lainnya. Kelompok lainnya yang akan mengalami gangguan. Kemudian pada preventif indikasi contohnya yaitu program pelatihan mengenai interaksi orang tua anak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ditargetkan untuk individu dengan risiko tinggi dengan penanda biologis yang tidak memenuhi kriteria diagnostik formal dan karena itu merupakan kasus subklinis. Selanjutnya, teknik preventif primer menyangkut yang pertama untuk masyarakat luas yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan berpendidikan, peningkatan kualitas perawatan medis, peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, dalam komunitas yang meliputi mendidik pemuka masyarakat, konsultasi perencanaan tata pemukiman, konsultasi agen-agen komunitas seperti polisi atau guru, mengubah proses-proses sosial dalam sistem sekolah bersama-sama. Komunitas menghapus perasaan apatis dan ketidakberdayaan, dijadikan aksi kolektif guna pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, untuk keluarga dan kelompok kecil yang meliputi program pendidikan bagi orang tua, pendidikan prenatal, terapi keluarga, dan intervensi krisis untuk keluarga. Yang keempat, untuk keluarga yang meliputi memperkuat kemampuan coping terhadap krisis kehidupan, konsultasi terhadap wali atau pelindung atau teman bermakna bagi individu yang bersangkutan, intervensi krisis perkembangan terhadap anak sekolah, pasangan yang hendak menikah, ibu hamil, pensiunan, atau pasangan yang bercerai. Preventif primer ini bersifat proaktif dan diarahkan pada populasi bukan sekadar perorangan. Preventif primer berupaya untuk mengurangi angka kasus-kasus baru. Apabila preventif primer ini dilakukan dengan baik di sekolah maupun keluarga dan masyarakat, maka preventif primer ini merupakan investasi yang bagus. Pelayanan kesehatan adalah komitmen yang paling mahal yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Preventif primer pada umumnya dipandang sebagai cara yang paling cost efektif untuk menyediakan pelayanan kesehatan karena perannya dalam meringankan penderitaan yang tidak perlu dan biaya tinggi untuk perawatan dan pengobatan penyakit. Selain itu, pendekatan preventif ini juga mengurangi biaya sosial yang berhubungan dengan penyakit dan pelukan yang diakibatkan oleh hilangnya produktivitas dan pembiayaan untuk
disabilitas, kompensasi bagi pekerja, atau syarat jaminan sosial lainnya. Pada The Spectrum of Prevention mengembangkan program-program preventif primer yang efektif dan sustainable, yaitu mengubah praktik-praktik kelembagaan atau organisasi, mengembangkan koalisi dan jejaring kerja, mengedukasi penyedia layanan, mempromosikan edukasi komunitas, dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan perorangan. Preventif sekunder. Preventif sekunder adalah usaha kesehatan mental yang menemukan kasus dini dan cara penyembuhan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental untuk mengurangi durasi gangguan dan mencegah cacat pada orang atau masyarakat. Preventif sekunder terdiri dari perangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit dan meminimalkan konsekuensi yang terjadi. Prevensi sekunder merupakan program untuk mengurangi durasi jumlah penderita gangguan, untuk mendeteksi penderita gangguan psikologis yang masih berada pada tahap awal dan memberikan treatment yang efektif. Misalnya, telah terjadi kekerasan pada anak, maka anak tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan pendampingan psikologis untuk memastikan kesehatan mentalnya. Peran terapis atau psikolog komunitas lebih pada usaha mencari kasus-kasus daripada menanti datangnya kasus-kasus. Usaha-usaha yang dilakukan menyangkut yang pertama, deteksi dini adanya tanda-tanda pada gangguan kesehatan. Yang kedua, sosialisasi informasi tentang sumber-sumber bantuan yang dapat dicapai, meliputi tempat, biaya, dan layanan yang dapat diperoleh. Yang ketiga, mengurangi usaha-usaha yang dapat menghalangi pencapaian bantuan atau mencegah timbulnya miskonsepsi tentang apa yang dilakukan petugas kesehatan mental. Pada prevensi sekunder ini terdiri dari seperangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit dan meminimalkan konsekuensi yang telah terjadi. Jadi, pada prevensi sekunder ini bertujuan untuk mengupayakan dalam menurunkan angka gangguan dalam populasi, sedangkan prevensi tersier menurunkan derajat disabilitas. Karena dengan adanya gangguan tertentu yang dapat berfokus pada reduksi lebih lanjut komplikasi yang berkembang dari suatu penyakit atau problem yang dapat melalui treatment dan rehabilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Gordon, pada tahun 1987 mengajukan nomenklatur yang lain dalam intervensi preventif sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama,
universal, yang kedua selektif, dan yang terakhir terindikasi. Upaya kesehatan sekunder merupakan upaya kesehatan rujukan lanjutan yang terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan sekunder atau PKPS dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder atau PKMS. Selanjutnya, rehabilitatif. Prevensi rehabilitatif merupakan usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental untuk mencegah disabilitas dan jangan sampai mengalami cacat atau kecacatan menetap. Menurut Kaplan tahun 1963 dan Parimuter tahun 1982. Konsep upaya pada preventif rehabilitatif yaitu upaya kesehatan mental di Indonesia, yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dapat diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Pelaksanaannya pun pada kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, peri kemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non-diskriminasi. Upaya rehabilitatif kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Upaya rehabilitatif ini meliputi rehabilitatif psikiatrik, psikososial, serta rehabilitatif sosial yang dapat kita lakukan dalam keluarga, masyarakat, dan juga panti sosial. Pada saat ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa yang komprehensif. Penetapan pelayanan kesehatan jiwa dasar dan rujukan menjadi upaya kesehatan jiwa yang dilaksanakan dengan membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa berjenjang dan komprehensif. Selain aspek pelayanan, juga ditetapkan sumber daya dalam penyelenggaraan tersebut, diantaranya sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, perbekalan, teknologi, dan produk teknologi, serta pendanaan. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka atau keadaan bekas penderita gangguan jiwa, sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang seperti sekarang ini. Rehabilitasi bagi bekas penderita ini
terdiri dari beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, rehabilitasi fisik, yaitu yang bertujuan agar penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal mungkin. Yang kedua, rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Yang ketiga, rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, yang terakhir, rehabilitasi asetis, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan dari bagian anggota tubuh, walaupun fungsinya tidak bisa bekerja dengan baik seperti anggota tubuh yang aslinya. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.